Ya, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu kembali dan mudah-mudahan kalian tetap bertahan untuk mengisi hidup ini. Bahasan yang akan kita kaji sekarang tentu dalam pelajaran sejarah peradaban Islam atau sejarah kebudayaan Islam. Kajiannya adalah tentang kebijakan pemerintahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Islam di Madinah. Nah, anak sekalian, dalam menyampaikan ajarannya Nabi Muhammad SAW itu lebih pada pemberian contoh dan tingkah laku dan perbuatannya sehari-hari. Jadi kalau hebatnya Nabi itu memberikan contoh, jadi tidak memerintah dirinya justru keluar dari warna atau karakter yang apa yang diperintahkan, tapi Nabi dengan cara memberikan contoh, begitu. Seruan atau dakwah yang disampaikan Rasulullah SAW kepada umat manusia itu dilakukan dengan cara damai. Jadi kalau ada orang yang menyatakan bahwa Islam berkembang dengan cara peperangan, itu salah besar. Karena apa yang terjadi selama Islam berkembang itu justru bukan di wilayah Islam, bukan di wilayah luar, tapi semua perang itu terjadi di wilayah kaum muslimin. Artinya umat Islam diserang oleh musuh Islam, begitu. Dan nanti kita akan kaji perang Badar segala macam. Hanya Ustaz meluruskan, kalau ada orang yang membicarakan bahwa Islam berkembang dengan cara berperang, itu salah besar. Justru Islam berkembang karena diperangi. Jadi terjadinya perang itu karena Islam diperangi. Buktinya apa? Semua peperangan yang ada di masa Rasul itu terjadi di wilayah umat Islam. Artinya Islam diserang. Nah, artinya tanpa kekerasan, anak-anak sekalian. Hal ini sesuai dengan Al-Quran surat An-Nahl ayat 125, yang artinya kita juga nanti kalian punya tugas untuk menuliskan ayat Al-Qurannya. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran, bil mau'izati hasanah, yang baik, begitu. Dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Jadi membantah mereka juga harus dengan perasaan, dengan kasih sayang. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk, begitu. Dan anak sekalian, dalam waktu yang relatif singkat, kurang lebih sekitarlah 23 tahun, seluruh Jazirah Arab telah dikuasainya. Hal ini menunjukkan kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya. Jadi Nabi sukses selama 23 tahun. Selama di mana? Iya, di Madinah, begitu. Adapun beberapa rahasia kesuksesan Nabi dalam dakwahnya itu kita bisa melihat apa saja sih, begitu. Nah, ini kalau dilihat dari faktor internal, dalam mengembangkan tugas kerasulannya senantiasa mendapat bimbingan dari Allah. Jadi Nabi berdakwah tetapi langsung mendapat bimbingan dari Allah. Lalu yang kedua, kepribadian Nabi SAW dalam mengemban ajaran Islam. Jadi dakwah itu dengan kepribadian yang baik, begitu. Harus good look, begitu. Jadi kalau sekarang kan Menteri Agama itu menyatakan bahwa yang good look itu teroris. Justru yang menyatakan teroris itulah bad look, begitu ya. Jadi itu harus kalian pahami. Ada ketimpangan interpretasi dari menteri kita sekarang, Menteri Agama. Jadi good look, pandai mengaji, di situ adalah bibit teroris. Nah, ini tentu dari kajian-kajian filsafat nampaknya. Dan rakyat tidak tepat untuk menerima informasi itu. Kalau diantara kita untuk berdebat, gitu ya, di antara guru, dosen, profesor, dan segala macam, itu boleh-boleh saja. Tapi ketika itu di open bar, itu kalimat itu kurang tepat. Artinya dia harus belajar dengan akhlak yang baik, seperti kepribadian Nabi Muhammad dalam mengembangkan ajaran Islam dengan akhlak yang baik, begitu. Yang ketiga, kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Dia seorang pemimpin, tapi dia juga memahami akan kepentingan dan kebutuhan yang dipimpinnya. Yang keempat, anak-anak sekalian, ketinggian akhlak dan kepribadian Nabi Muhammad SAW. Jadi pemimpin harus berakhlak, begitu. Selanjutnya, anak-anak sekalian, dari faktor eksternal sekarang, faktor yang mempengaruhi dari luar. Di antaranya ada dua yang bisa Ustaz sebutkan, meskipun banyak sebetulnya. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW telah menyiapkan tenaga-tenaga dakwah yang kuat dan tangguh.
Jadi Nabi Muhammad mengkader para mujahid dakwah yang siap untuk berdakwah, yang kuat dan tangguh. Jadi ya selain cerdas dia harus kuat dan dia juga harus tangguh. Yang kedua, kesungguhan para sahabat dalam memperjuangkan wahyu tersebut dan mereka membela mati-matian bila menghadapi bahaya. Maka itu diantara kehebatan rumus dari kehebatan Nabi, suksesnya dakwah di Madinah. Selanjutnya keberhasilan Rasulullah SAW dalam perang Badar. Nah, nanti kita bahas khusus kalau perang Badar. Tapi bagaimana Rasulullah berhasil dalam memimpin di perang Badar? Seiring dengan bertambahnya jumlah kaum muslimin, anak-anak sekalian, yang semakin berkembang di Madinah, kaum kafir Quraisy di Mekah semakin bertambah marah karena dan bertindak nekat dalam menekan umat Islam. Jadi kondisi di Mekah sendiri umat Islam diancam dan dikucilkan dalam setiap kegiatan, begitu. Jadi diperlakukan tidak bagus, tidak baik begitu oleh tokoh-tokoh Quraisy. Selanjutnya di Madinah kaum kafir Quraisy berusaha merangkul sekutunya kaum Yahudi untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Dalam pembahasan yang awal, Yahudi itu kan sudah diperlakukan dalam sebuah perjanjian dan itu tidak dieksploitasi oleh umat Islam, tetap dihargai. Tapi tetap kaum kafir Quraisy mempengaruhi orang-orang Yahudi untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW dengan cara menghasut kepada para peziarah yang datang ke Mekah untuk membenci dan memusuhi Rasulullah SAW. Dengan penuh semangat kafir Quraisy itu merancang dan menyusun kekuatan militernya untuk menghancurkan umat Islam. Mengetahui hal tersebut, Nabi Muhammad SAW kemudian membentuk satuan tentara. Ini catatannya. Kalau dulu di Mekah, Rasul itu diam, tetap berdakwah dengan aspek-aspek penekanannya dalam akidah. Tetapi kalau di Madinah, posisi Nabi berubah. Kalau memang kafir Quraisy merancang menyusun kekuatan militer, Nabi pada saat itu membentuk satuan tentara dengan tujuan untuk melindungi dan mempertahankan diri dari segala ancaman kekuatan kafir Quraisy dan sekutunya Yahudi itu di Mekah atau di Madinah, begitu. Satuan tentara yang dibentuk Rasul itu, anak-anak sekalian, ini semata-mata untuk mempertahankan diri, bukan untuk menghancurkan musuh. Dari kejadian tersebut turunlah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang membolehkan umat Islam untuk mempertahankan diri dari kaum Quraisy dan sekutunya Yahudi. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 39. Nanti kalian tulis dalam buku catatan surat Al-Hajj ayatnya bagaimana bunyinya. Nah, kalau kita lihat dari pemahaman artinya dari surat Al-Hajj 39 itu, telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi. Karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Nah, para ahli sejarah, anak-anak sekalian, ahli sejarah Islam mengemukakan tentang sejarah peperangan di masa Nabi Muhammad SAW dan membaginya menjadi dua, yaitu yang pertama, perang dalam Islam itu Ghazwah. Jadi sebutannya Ghazwah. Di mana peperangan ini langsung diikuti oleh Rasulullah SAW dan Rasul sebagai pemimpin perang. Nabi mengikutinya dalam Ghazwah itu 27 kali peperangan. Jadi Nabi sempat menjadi 27 kali memimpin perang, hebatnya. Seorang Nabi berarti gagah kalau begitu Muhammad itu. Tidak lembek. Seperti kalian sekarang harus gagah, harus kuat begitu. Nah, yang kedua, syariah. Apa yang disebut dengan syariah, anak-anak sekalian? Yaitu peperangan di mana Rasulullah SAW dan tidak diikuti perangnya di masa Rasulullah SAW, tetapi tidak diikuti Rasul begitu. Karenanya untuk memimpinnya diwakilkan kepada sahabat-sahabatnya. Nah, peperangan syariah dilakukan sebanyak 28 kali. Jadi sekitar peperangan dalam Islam yang dicatat oleh para sejarawan itu sekitar 55 kali begitu. Nah, anak sekalian, sekarang dalam peperangan Ghazwah, Rasul hadir dalam peperangan itu dan memimpin perang. Itu diantaranya di perang Badar yang terjadi 17 Ramadan 2 Hijrah. Perang Uhud itu di bulan Sa'ban 3 Hijrah. Perang Khandaq
di bulan Syawal 5 Hijrah, perang Khaybar di 7 Hijrah, kemudian perang Mu'tah itu di 8 Hijriah, perang Hunain 8 Safar 8 Hijriah, lalu perang Taif itu di 8 Hijriah, perang Tabuk di 9 Hijriah. Itu peperangan Ghazwah yang Nabi memimpin perang langsung. Sekarang peperangan Sariyah apa saja? Itu antara lain Sariyah yang dipimpin Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi Hamzah memimpin perang dan Nabi tidak ikut berperang pada saat itu, dan Hamzah langsung menjadi komandan perangnya. Itu di bulan Ramadan 1 Hijriah. Lalu Sariyah Ubaidah bin Haris yang memimpin perangnya di Syawal 1 Hijrah. Sariyah Abdullah bin Jahsi begitu, itu di bulan Rajab 2 Hijriah. Kemudian Sariyah Biru Maunah itu terjadi di bulan Safar 4 Hijriah. Sariyah Ka'ab bin Umar Al-Ghifari yang memimpin perangnya itu di 8 Hijriah. Nah, bahasan pertemuan ke-9 nanti itu peperangan dalam Islam, dan ini menjadi bahan bagaimana sebetulnya Nabi memimpin perang di saat umat Islam dipojokkan, umat Islam diserang, umat Islam dipinggirkan. Itulah anak sekalian, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Nanti Ustaz akan kirim bentuk PowerPoint-nya, kalian buat catatan, buat ringkasan dalam buku catatan, dan nanti ketika kita ada pertemuan itu sudah bisa kita kaji dalam bahasan selanjutnya. Itu saja anak-anak sekalian, terima kasih, tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, jaga keikhlasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.